Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Tuti Sriwedari, SEMSI AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, serta teman-teman baik dari Universitas Negeri Medan dan juga Universitas Negeri Jakarta yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 8 menyampaikan sedikit materi mengenai bisnis model kanvas. Adapun anggota dari kelompok 8, mahasiswa inbound Permata LPTK UNJ, yaitu yang pertama Adisa, silakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adisa Zahra Putri dengan NIM 17016200040. Baik, yang selanjutnya ada saya sendiri, Eva Monica dengan NIM 17016200028. Boleh dilanjut, Gusti? Saya Gusti Muazzarah Putriwangi dengan NIM 17016200058. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama definisi bisnis model kanvas, yang kedua manfaat bisnis model kanvas, yang ketiga elemen bisnis model kanvas, dan yang terakhir contoh bisnis model kanvas. Untuk materi yang pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adisa. Kepada Adisa dipersilakan. Baik, terima kasih Eva. Untuk subbahasan yang pertama mengenai definisi bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas merupakan kerangka kerja manajemen bisnis yang dibuat untuk membangun rencana bisnis perusahaan yang akan dijalankannya. Bisnis model kanvas ini banyak digunakan saat ini karena sifatnya yang terstruktur, yang memungkinkan para wirausahawan untuk dengan cepat melihat gambaran konsep dan strategi bisnis perusahaan untuk pelaksanaannya. Subbahasan yang kedua, manfaat bisnis model kanvas. Terdapat 4 manfaat dari pembuatan bisnis model kanvas. Yang pertama, untuk mengungkapkan secara cepat apa yang dibutuhkan dari suatu ide. Yang kedua, untuk memungkinkan pelaku bisnis untuk memahami prosedur yang diperlukan untuk mengembangkan ide-ide guna mengubahnya menjadi bisnis. Yang ketiga, untuk menunjukkan bagaimana keputusan konsumen dapat mempengaruhi sistem bisnis. Dan yang terakhir, untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada semua orang tentang gambaran umum dari suatu bisnis. Untuk subbahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gusti. Baik, terima kasih Hadisa. Saya lanjutkan dengan subbahasan ketiga, yaitu elemen bisnis model kanvas. Jadi, elemen bisnis model kanvas ini dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama ada customer segment atau segmentasi konsumen, selanjutnya ada value proposition, yaitu proposisi nilai konsumen, terus ada channel atau saluran, selanjutnya ada customer relationship atau hubungan konsumen, selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan, lalu ada key resources atau sumber daya, terus ada key activities atau aktivitas yang dijalankan, selanjutnya ada key partnership atau kerjasama, dan terakhir ada cost structure atau struktur biaya. Nah, 9 elemen ini akan dijabarkan penjelasannya di slide selanjutnya. Baik, yang pertama ada customer segment atau segmentasi konsumen. Jadi, apapun jenis usaha atau bisnis yang dijalankan, pelaku usaha ini harus menentukan segmentasi pelanggan atau target pasar dengan tepat di awal. Pelaku usaha ini harus menentukan siapa yang menjadi target bisnisnya, segmen pelanggan mana yang berpotensi untuk membeli produk atau layanannya. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Jadi value proposition ini menjabarkan poin-poin atau nilai yang ditawarkan oleh suatu usaha bagi segmen konsumennya. Dengan membuat value proposition ini, wirausahawan dapat mengetahui apa saja manfaat yang didapat sama konsumen ketika menggunakan produk dan layanan yang akan ditawarkan nantinya dengan menunjukkan keunggulan yang membedakan bisnisnya dengan yang lain dan menawarkan value yang unik kepada pelanggannya. Yang ketiga ada channel atau saluran. Nah, channel ini merupakan media interaksi antara bisnis dengan konsumen
konsumen untuk menyampaikan informasi terkait produk dan layanannya. Nah, penentuan channel ini merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam berbisnis, seperti dalam hal menjangkau pelanggan dengan media sosial, ads atau iklan, marketplace, dan website. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adisa. Baik, terima kasih Gusti. Untuk elemen selanjutnya ada customer relationship atau hubungan konsumen. Jadi, customer relationship merupakan suatu cara bagaimana berinteraksi dengan pelanggan dan menjalin hubungan dengan konsumen agar mereka tidak mudah berpaling ke kompetitor lain. Hal ini dikarenakan karakteristik dari tiap pelanggan itu berbeda-beda, maka wirausahawan harus memahami bagaimana caranya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Elemen selanjutnya yaitu revenue streams atau sumber pendapatan. Jadi, revenue stream ini merupakan berbagai sumber pemasukan untuk keberlangsungan operasional bisnis. Revenue stream harus dikelola secara maksimal dengan mencari tahu strategi yang bisa dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan memanfaatkan produk atau jasanya secara maksimal. Elemen selanjutnya yaitu key resource atau sumber daya. Key resource adalah daftar sumber daya yang harus direncanakan dan dimiliki perusahaan dalam mewujudkan value proposition. Nah, dalam key resource ini dikategorikan ke dalam 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu physical resource, seperti tempat usaha, mesin, bahan baku, dan sebagainya. Yang kedua ada intellectual resource, atau seperti hak cipta, partnership, dan sebagainya. Yang ketiga ada human resource, itu yang mencangkup SDM atau tenaga kerja perusahaan, dan yang terakhir ada financial resource, seperti saldo tunai, kredit, dan sebagainya. Untuk elemen selanjutnya boleh dilanjutkan oleh. Baik, terima kasih Adisa. Saya izin melanjutkan elemen ke-7 sampai dengan elemen ke-9. Elemen yang ke-7 yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Jadi key activities ini merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan value proposition. Nah, key activities ini mencakup 3 kategori, yaitu yang pertama produksi, yang kedua menemukan solusi atas masalah yang terjadi, dan yang ketiga memperbarui serta menginovasi platform. Yang kedelapan yaitu key partnership atau kerjasama. Key partnership ini berisikan daftar sumber daya di luar perusahaan yang dibutuhkan untuk mencapai key activities dan menyampaikan value proposition ke pelanggan. Nah, partner utama ini bisa berupa pihak ketiga seperti supplier atau perusahaan lain yang mendukung aktivitas bisnis. Yang kesembilan yaitu cost structure atau struktur biaya. Nah, cost structure ini merupakan pemetaan biaya atau anggaran secara efisien dalam mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition, sehingga nantinya diharapkan resiko kerugian ini bisa diminimalisir. Nah, untuk mengelola keuangan dalam bisnis, wirausahawan harus menyusun laporan keuangan dan pembukuan yang baik. Subbahasan yang keempat yaitu contoh bisnis model kanvas. Nah, bisa kita lihat di sini bersama-sama ada salah satu contoh bisnis model kanvas dari salah satu produk kami yaitu The Fruits. Nah, The Fruits ini merupakan olahan puding ya dari kulit buah. Nah, di sini juga ada 9 elemen yang sudah kita rinci ya secara detail. Mungkin bisa diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Boleh di next. Baik, mungkin sekian ya pemaparan yang disampaikan oleh kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya atas perhatian teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata selama penyampaian, kami memohon maaf. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.